Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan ke-NU-an ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Saya hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai visi misi NU, kemudian struktur organisasi NU, dan lembaga-lembaga yang ada di tubuh organisasi NU. Nah, apa visi Nahdlatul Ulama ini? Kalau jenengan buka visi misi Nahdlatul Ulama, nanti versinya akan beda-beda. Karena setiap provinsi, pengurus provinsi, setiap cabang itu mempunyai visi dan misi masing-masing. Nah, visi misi masing-masing tetapi tidak keluar dari ranah ke-NU-an, ranah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, visi misi NU pada dasarnya visinya maju dalam presentasi santun dalam pekerti, terwujudnya generasi muslim ahlu sunnah wal jamaah, cerdas, berkarakter, mandiri dan berakhlakul karimah. Akhlakul karimah inilah yang menjadi sebuah dasar orang itu dapat dikatakan baik atau tidak. Nah, akhlak yang baik ya, jadi tidak pernah menelikung temannya, jadi tidak pernah tidak sombong, tidak boros, itu bagian dari akhlakul karimah. Nah, apa misi warga Nahdlatul Ulama ini? Yang pertama, membentuk pribadi muslim ahli sunnah wal jamaah, beriman. Iman itu mempunyai sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Nabi itu memang utusan Allah, itu beriman. Percaya akan adanya Tuhan dan Rasulnya, serta beriman kepada iman yang 6 itu beriman. Kemudian bertakwa itu takut terhadap atau meninggalkan semua larangannya dan mengerjakan semua apa yang diwajibkannya. Oh, kalau kita itu wajib sholat minimal 5 waktu, 5 kali sholat wajibnya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya kita kerjakan itu namanya bertakwa. Kalau sholatnya maghrib saja atau maghrib sama isya saja, itu belum dapat dikatakan bertakwa. Takwa itu menjalankan apa yang menjadi sebuah kewajiban kita sebagai muslim itu kan syahadat, sholat, bayar zakat, terus kemudian naik haji kalau mampu ya, ada 5 ya. Kemudian meninggalkan semua larangannya. Nah, larangannya itu apa? Misalkan membunuh, itu larangan. Kemudian tidak membunuh tetapi dosanya itu sama dengan membunuh, misalkan memfitnah, itu tidak boleh. Nah, kalau kita bertakwa itu kita tinggalkan memfitnah temannya, memfitnah saudara kita, menghancurkan orang lain dari belakang, itu nggak boleh. Kalau Anda melakukan seperti itu berarti belum bertakwa, karena itu larangan dari ajaran kita, dari umat Islam. Yang kedua, membentuk generasi yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Jiwa nasionalisme itu berarti jiwa memiliki NKRI
NKRI ini itu harus dipertahankan. Itu jiwa nasionalisme. Jadi ikut mempertahankan NKRI itu bagian dari jiwa nasionalisme. Kemudian membentuk pribadi berkarakter dan berakhlakul karimah. Nah, yang tidak baik, yang tadinya suka ngomongin orang lain, setelah berkumpul dengan orang-orang NU itu harapannya tidak pernah ngomongin kejelekan orang lain. Nah, jadi karakter yang tidak baik menjadi berakhlakul karimah, menjadi baik. Nah, mengintensifkan pembelajaran intrakurikuler dan memiliki keunggulan di bidang akademik. Intrakurikuler itu ya pembelajaran terstruktur, itu intrakurikuler. Nah, selanjutnya menggiatkan pembelajaran ekstrakurikuler sebagai penunjang kompetensi orang-orang atau generasi NU. Mampu mengimplementasikan teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan potensi akademik dan non-akademik. Nah, ini kan zamannya era IT. Nah, era semuanya serba online. Nah, Jamiah NU itu diharapkan mampu akan perubahan ini. Kalau dulu gaptek, sekarang ya mampu untuk bersahabat dengan teknologi. Kemudian mampu bersaing melanjutkan studi di perguruan tinggi. Kalau ada yang mengatakan bahwa berpendidikan tinggi itu tidak menjamin, misalkan, bukan di situ maksudnya, tetapi di sini lebih pada kita menghilangkan sebuah kebodohan. Jadi berpendidikan itu sebenarnya, melanjutkan studi itu sebenarnya tujuannya untuk menghilangkan kebodohan. Kalau Nabi kita mengajarkan bahwa tuntutlah ilmu dari rahim ibu sampai ke liang lahat. Artinya selama kita ada jeda untuk belajar ya. Jadi untuk belajar, maka di situ kebodohan itu masih ada. Kalau kita mau belajar secara kontinu terus-menerus, maka kebodohan itu akan hilang. Nah, selanjutnya mampu berkiprah dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi gaul ya, ono tonggone manakipan ikut, ono tonggone yasinan, kumpulan yasinan juga ikut, ono kumpulan manakib yasin tahlilan juga ikut, ono kegiatan maulid seperti sekarang ini juga ikut yang diadakan selama 12 hari. Itu namanya berkiprah dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Nah, selanjutnya memiliki bekal kemampuan untuk terjun di dunia kerja, karena kita sudah melakukan semua yang di atas ini sehingga kita itu mampu terjun di dunia kerja karena sudah punya bekal, jasa punya, pengetahuan punya, kompetensi ekstrakurikuler punya, penunjang punya, semuanya punya, sehingga punya bekal untuk terjun, entah itu menjadi wirausahawan atau bekerja di tempat orang lain. Nah, gitu. Nah, apa tujuan berdirinya NU? Kalau Kiai Wahab Hasbullah tahun 2006 itu mengatakan kemerdekaan Indonesia tentu merupakan tujuan nomor 1. Jadi NU itu untuk kemerdekaan, karena dulu memang NU berdiri pada tahun
1826, 30 Januari ya. Sehingga tujuan utamanya adalah untuk merupakan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan karena Indonesia waktu itu dijajah terus oleh Belanda, Jepang, Portugis, pokoknya dijajah terus ya. Maka NU itu tujuannya satu-satunya dulu itu adalah kemerdekaan. Untuk Islam menuju ke jalan itu umat Islam tidak bergerak sebelum negara kita merdeka. Nah, itu tujuannya. Sehingga banyak tokoh NU, santri, kader NU, baik struktural non struktural, itu terjun langsung dalam peperangan kemerdekaan. Nah, ini simbol kemegahan NU. Simbolnya itu bintangnya di atas 5, ada yang paling besar, di bawah tengah ini ada 2, di bawah sampul ada 2. Kemudian ada tali sampul. Ini jumlahnya tali sampulnya ini 99. Kemudian ada bola dunia, ada peta Indonesia. Karena ini NU yang ada di Indonesia sehingga ada peta Indonesia, ada tulisan Nahdlatul Ulama. Tentunya ini ada artinya semua. Karena pendiri atau pembuat simbol ini dalam yaitu Kiai Hasim, ini pakai sholat istikharah, tidak hanya semalam 2 malam, sehingga ketemu simbol ini, simbol kemegahan NU ini. Nah, itu. Nah, apa arti dari simbol kemegahan NU itu? Yang pertama, bola dunia. Bola dunia itu kan bumi ya, gambarnya. Bumi itu artinya tempat manusia hidup untuk mencari kehidupan, untuk berjuang, beramal, berilmu, ya kan? Berjuang mencari nafkah untuk keluarga, beramal untuk sangu dunia dan akhirat, berilmu juga untuk sangu dunia akhirat. Kemudian bumi mengingatkan bahwa manusia berasal dari tanah dan nantinya akan kembali ke tanah lagi. Setelah kembali ke tanah serta dikeluarkan dari tanah pada hari kiamat, itu iman kita ya. Iman kita sebagai muslim itu seperti itu. Itu arti dari bola dunia. Kemudian peta Indonesia. Peta Indonesia itu melambangkan bahwa NU berdiri di Indonesia dan berjuang untuk kejayaan NKRI. Kenapa ketika ada ada demo besar-besaran tentang pemisahan wilayah NKRI, maka NU itu akan berdiri paling depan untuk mempertahankannya, karena memang sejarahnya dulu NU itu penyatu Indonesia ini. Nah, kalau sudah mempunyai sejarah penyatu Indonesia itu ya harus dipertahankan. Nah, ketiga tali simpul yang jumlahnya 99 ini melambangkan apa? Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 99 itu juga melambangkan Asmaul Husna.
Nah, tahu ya Asmaul Husna itu ya, yang jumlahnya 99. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalid, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaku, Ya Fattah. Nah, itu bagian dari Asmaul Husna 99, bahwa Allah itu bersifat pengasih, penyayang, penyelamat, pemilik kerajaan, gitu ya. Kemudian bintang. Bintang itu yang paling besar melambangkan kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara bintang di atas garis khatulistiwa melambangkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi, penerus Nabi setelah Nabi. Ya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan 4 bintang di bawah garis khatulistiwa itu melambangkan 4 madhab. 4 madhab yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Karena NU itu percaya dengan meyakini dengan 4 madhab ini. Sedangkan total keseluruhan bintang adalah 9 yang melambangkan wali songo, wali yang ada di Indonesia yang menyiarkan atau yang dakwah di Indonesia sehingga banyak kaum muslim non muslim menjadi muslim. Itu dulu yang memperjuangkan adalah wali songo. Tulisan Arab Nahdlatul Ulama menunjukkan nama organisasi yang berarti kebangkitan para ulama. Sementara warna hijau melambangkan kesuburan tanah air Indonesia. Subhanallah. Di Indonesia itu tanahnya kan subur sekali ya. Kita itu kalau musim kemarau, katakanlah membuang sebuah biji-bijian, membuh itu biji-bijian buah-buahan, entah itu bijian sayur-sayuran. Nah, itu kalau musim hujan itu tumbuh sendiri loh. Nah, tumbuh sendiri. Nah, itu laut tanah kita itu sangat subur sekali. Dan bahkan kalau orang Arab itu tahu Indonesia seperti ini, mengatakan bahwa Indonesia itu adalah surga dunia. Karena ketika masuk di Indonesia, banyak pohon, banyak buah, banyak sayur, apalagi diajak ke taman sayur, taman mini, itu mereka sangat senang sekali. Banyak pohon-pohon. Nah, sangat senang sekali sehingga sebenarnya orang-orang Arab itu tertarik sekali dengan tanah Indonesia atas kesuburannya. Sedangkan tulisan warna putih melambangkan sebuah kesucian. Nah, pertanyaannya, apa tujuan pendirian NU? Nah, untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Nahdlatul Ulama dengan menganut salah satu 4 madhab tadi. 4 madhab tadi ya, untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis ya, jadi orang keras kepala gitu, berkeadilan, adil terhadap sesamanya, kemaslahatan dan kesejahteraan umat, memikirkan kesejahteraan umat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, NU melaksanakan usaha-usaha. Apa usahanya? Yaitu bidang agama, bidang pendidikan, pengajaran kebudayaan, dan bidang ekonomi. Nah, bidang-bidang ini tidak jauh berbeda dengan bidang-bidang yang
diemban oleh pemerintah ya. NU itu organisasi tetapi bidangnya hampir sama dengan pemerintah Republik Indonesia. Apa enggak luar biasa itu? Nah, kemudian kekuatan NU itu kalau Bung Karno mengatakan pada tahun 45 itu bahwa kekuatan NU itu ada pada bersatunya. Nah, kiai bersatu untuk melawan penjajahan pada waktu itu. Karena sebelum itu para kiai santri itu melawan penjajah itu sendiri-sendiri sehingga tidak terbentuk sebuah kekuatan. Dan pada akhirnya kemerdekaan 45 dan mempertahankan kemerdekaan 45, NU, para tokoh kiai, para banunnya, terus para jamaahnya, santrinya bersatu untuk melawan sehingga semua musuh itu kocar-kacir dan tidak kembali lagi ke Indonesia. Nah, NU dalam perjuangan global itu sebagai organisasi simbol jagat rahmatan lil alamin ya, rahmat bagi semua alam ini. Sehingga NU itu tidak hanya ada di Indonesia saja, NU itu ada di mana-mana. Bahkan ada di sekarang ini hampir di semua sebagian negara itu ada NU-nya. Nah, kemudian turut aktif dalam menciptakan keadilan dan perdamaian dunia. Jadi ketika ada peperangan, NU itu ikut berpartisipasi bagaimana tercipta keadilan dan perdamaian, menjembatani ya. Kemudian menyelamatkan Haromain dari ancaman Wahabi, tradisi Wahabi itu kalau dibawa ke Indonesia itu nggak cocok. Nggak cocoknya bagaimana? Nggak cocoknya kaitannya dengan budaya bangsa Indonesia ya. Wahabi kan keras ya, sidik-sidik haram lah. Kalau haram semua ya sulit ya. Indonesia ini budayanya cukup banyak sekali gitu ya. Sehingga untuk menjembatani itu maka 4 madhab itu dipakai oleh orang-orang NU. Nah, NU itu suka dengan sebuah kelembutan perdamaian. Nah, kemudian membendung gerakan radikalisme Islam dari hulunya yaitu Palestina dan Afghanistan. Bagaimana radikalisme itu tidak sampai ke negara-negara lain, sehingga gerakan pembendukan itu jadi langsung ke negara Palestina dan Afghanistan. Jangan dikira orang NU itu dekat dengan orang Afghanistan, kemudian tidak punya visi misi, tetapi punya. Bagaimana di sana itu tercipta sebuah perdamaian. Orang-orang yang keras, suka perang, gitu itu bagaimana ia tertarik dengan gerakan NU yang cinta damai. Dan kenyataannya gerakan ini berhasil. Nah, berhasil apa buktinya? Buktinya itu di Afgan itu sudah dirintis NU Afgan, bukan PCI. Kalau PCI itu kan pengurus cabang pengurus PCI NU Malaysia, misalkan PCI NU Afgan, itu kan cabangnya dari Indonesia, cabang istimewa. Tapi ini NU Afgan. Nah, NU Afgan itu memang dia ada secara mandiri ya. Di Afgan itu terbentuk NU Afgan di sana ya, bukan pengurus cabang istimewa. Dan ini
pelopornya luar biasa. Presidennya langsung, padahal di Afgan itu yang namanya gerakan radikal sangat luar biasa sekali. Nah, NU Indonesia itu mampu menggandeng presidennya sehingga mampu membentuk NU di sana. Kenapa presiden ini tertarik dengan gerakan NU? Ya karena NU itu penuh dengan kedamaian tadi itu, kelemah lembutan, damai, keadil, penuh dengan cinta adil gitu. Sehingga banyak orang tertarik. Nah, orang radikal aja tertarik, non muslim juga tertarik. Jadi banyak yang tertarik dengan gerakan NU ini. Orang non muslim masuk Islam itu atas dasar kelembutan orang NU, atas dasar keadilan, perdamaian yang dibawa NU, itu banyak yang tertarik di sini. Aku tak masuk NU aja, tak milu Islam NU. Kenapa? Karena di NU itu damai, adem, begitu ya. Nah ini contoh perundingan Afgan yang dijembatani PBNU Jakarta. Jadi sebagai perdamaian dunia, itu NU itu mampu menyatukan negara-negara yang radikal. Bukan menyatukan ya, tapi mampu menjembatani masuknya gerakan NU di negara-negara radikal. Nah, luar biasa sekali ya, pemimpin Taliban yang begitu radikal saja itu bisa masuk NU Afgan itu, NU Afgan ya. Nah, saya bisa bayangkan ya, orang yang sangat kaku, keras, jiwanya itu untuk jiwa jiwa bertarung, berperangnya luar biasa, mati untuk agama, sekarang berubah menjadi orang yang lembut, penuh keadilan, mengajak berdakwah dengan penuh kasih sayang. Nah, ini kan luar biasa luar biasa dan unik sekali ya. Dan ini jarang-jarang terjadi gitu. Dan ternyata NU itu mampu dan bisa ke sana. Nah, ini konferen NU di Afgan. Nah, ini konferen NU di Afgan itu semuanya di di bawah NU Indonesia, jadi dijembatani NU Indonesia ini. Nah, bagaimana kondisi struktur organisasi NU sendiri? Nah, struktur organisasi NU itu yang pertama itu ada PB. PB itu pengurus besar NU. Kemudian di tingkat wilayah itu pengurus wilayah NU tingkat provinsi. Nah, kemudian PCNU itu tingkat kabupaten. MWC itu tingkat kecamatan, ranting tingkat desa. Kemudian ada anak ranting itu tingkat dukuh gitu. Nah, kemudian bagaimana kepengurusannya? Mustasar itu penasehat. Kemudian di bawahnya Surya, pimpinan tertinggi. Terdiri dari Rois Am, Wakil Rois Am, Khotib, beberapa Wakil Khotib, Akwan. Akwan itu ya pembantunya Rois Am itu ya. Yang membantu tugas-tugas Rois Am. Nah, apa tugas pokok Surya itu? Menentukan arah kebijakan NU, memberikan petunjuk, bimbingan, dan selanjutnya nanti dibaca ya. Kemudian mengendalikan, mengawasi, dan memberikan. Kemudian jika banyak ya ini. Kemudian ini pelaksananya itu terdiri dari ketua umum, beberapa ketua di bidang A, B, C itu jelas, sekretaris jenderal, beberapa sekretaris, beberapa wakil
sekretaris jenderal, kemudian bendahara, wakil bendahara. Tugas sehari-hari Tanfidia? Tanfidia itu pelaksana ya. Namanya juga pelaksana, sama dengan saudara ketika ikut organisasi di intrat maupun di ekstra ya. Misalkan saudara jadi presiden, kemudian menteri, kemudian presiden, menteri, atau jadi gubernur, atau jadi bupati di kampus ya. Nah, itu kan pelaksana sehari-hari, sama dengan Tanfidia itu pelaksana organisasi. Memimpin jalannya sebuah organisasi, melaksanakan program Jamiah NU. Nah, ini dibaca nanti sampai selesai. Kemudian struktur organisasi lembaga dan badan otonom. Ada pimpinan pusat, PW, PC, PHC, ranting. Ya. Kemudian perangkat NU itu ada 3 lembaga. Ya. Kemudian lembaga itu terdiri dari punya 18 lembaga ya. Lembaga pendidikan, Rabitoh, Ma'ahid, Islamiyah. Ini di bidang pondok pesantren, kemudian lembaga perekonomian, di bidang pengembangan ekonomi warga NU, kemudian lembaga pengembangan pertanian, kayak negara saja, presiden, menteri ini, macam-macam lengkap ya. Kemudian lembaga kemaslahatan keluarga, bidang sosial kesejahteraan keluarga, lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia, Lakspesdam. Kemudian lembaga penyuluhan dan bantuan, LPBHNU ya. Lembaga seni budaya muslim, lembaga amil zakat, lembaga wakaf, lembaga takmir masjid NU, lembaga kesehatan, lembaga taklif wan nasir NU. Apa tugasnya ini? Mengembangkan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan kitab, buku, serta media informasi. Kemudian lembaga pendidikan tinggi. Ini yang menangani perguruan tinggi. Lembaga penanggulangan bencana. Lembaga yang kedua, badan otonom. Badan otonom itu diusulkan pengurus besar NU ditetapkan dalam konven. Badan otonom itu kewajibannya apa? Menyesuaikan dengan akidah, asas, dan tujuan NU. Dikelompokkan, badan otonom ini dikelompokkan dalam kategori badan otonom berbasis usia kelompok masyarakat. Nah, badan otonomnya itu misalkan Muslimat NU. Nah, Muslimat NU. Nah, ini kan usianya 45 ke atas. Fatayat NU. Ini usianya sampai berusia maksimal 40 ya. Kemudian Gerakan GP Ansor usianya maksimal 40. Gerakan, nah ini PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ini badan otonomnya NU ya. Disingkat dengan PMII, kalau mahasiswa ini kenal semua. Maksimal umurnya 30, nanti setelah PMII, setelah jadi mahasiswa, itu harus di organisasi NU-nya GP Ansor gitu. Kemudian Ikatan Pelajar itu maksimal 27. IPP NU ini perempuan juga 2007. Kenapa ya 27? Kalau di kampus 27 itu berarti NU, IPP NU, IPNO bisa masuk kampus dong, Bu. Begini, 27 itu untuk menjembatani
kader yang ada di pesantren, bukan di kampus, karena di kampus itu sudah ada PMII. Ini yang nyantri sampai umur sekian, itu yang di pesantrennya bisa didirikan IPPNU karena tidak ada PMII. Tetapi kalau di kampus itu khusus PMII. Nah, kalau badan otonom berbasis profesi kekhususan lainnya, ini ada juga Jam'iyah Ahli Thoriko, Jam'iyah Qurra wal Fat. Nah, Qori kok yang terdiri dari Qori A dan Hafidhullah. Ikatan Sarjana ISNU, kemudian Serikat Buruh Muslimin, Pagar Nusa, Perguno Persatuan Guru NU, Serikat Nelayan, Ikatan Seni Hadro. Nah, kemudian ada badan khusus, di mana badan khusus ini didirikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sesuai dengan kebutuhan badan. Perangkat pengurus besar, PBNU memiliki struktur secara nasional berfungsi dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengembangan kebijakan NU berkaitan dengan bidang tertentu. Ketua bidang khusus ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus PB. Ketua badan dapat diangkat maksimal 2 kali masa khidmat. Pembentukan dan penghapusan pada badan khusus ditetapkan melalui rapat harian Suriah dan Tanfid NU gitu. Nah, pembentukan badan khusus di tingkat wilayah diusulkan oleh pengurus wilayah dan disahkan oleh pengurus besarnya. Jadi tadi saya katakan bahwa sesuai dengan kebutuhan itu gitu ya. Pembentukan badan khusus di tingkat cabang diusulkan oleh pengurus cabang dan disahkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai materi yang kedua, pertemuan yang ketiga ini. Itu ya, dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin.